Tapi siapa yang dimaksud dari Rasulullah SAW? Mereka yang masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Yang dimaksud jamaah sekalian, kalau mereka masih Islam, ucapkan kalimat syahadat, itu sudah jelas diselamatkan dari kekal. Faham? Jadi di sini ini ancaman, tapi jangan orang faham karena sifat mereka seperti ini jadi tak bakal masuk surga selama-lamanya. Tidak. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1400 tahun lalu Rasulullah menceritakan peristiwa ini. Rasulullah sudah menceritakan kejadian pemimpin yang zalim, kerusakan di bumi, perpecahan rakyat, tidak ada kepercayaan antara pemimpin sama rakyat. Semua sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagai orang Muslim, apalagi kondisi kita di Indonesia, yang wajib kita fahami, apapun yang terjadi, kita masih punya pilihan. Pertama, doa yang selalu saya tekankan kepada jamaah, orang haji, orang umrah, ibu-ibu, bapa-bapa lagi salat malam, doakan pemerintah kita. Siapa tahu di antara ribuan ibu yang hadir di saat ini, masa satu-satunya tidak ada yang terkabul doanya? Kalau doa saya tidak terkabul saat saya memimpin doa Bapak Ibu, insya-Allah walaupun doa saya tidak yakin terkabul, tapi saya yakin di antara Bapak Ibu ucapannya amin saat kita berdoa, Allah kabulkan dan buka pintu langit. Oleh karena itu harus kita betul-betul memberikan perhatian. Tak ada, jangan harap apalagi di zaman ini belum saatnya pemimpin yang seperti sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, belum saatnya. Tapi nanti ada, saatnya ada, nanti akan muncul pemimpin yang takwa, yang jujur, yang ikhlas. Dan kedatangan pemimpin yang takwa itu akan Allah merubahkan bumi menjadi berkah, turunnya berkah langit dan keluar berkah dari bumi. Semua akan nikmat dan bahagia. Itu nanti salah satu ciri hari kiamat akan datang. Di antaranya Indonesia. Tapi dalam kondisi sementara seperti ini, kita punya kewajiban. Apalagi pemerintah kita masih Muslim, masih mengucapkan kalimat syahadat, punya kekurangan, ya jelas wajar manusia. Tapi dengan kekurangan pemimpin kita, dengan doa kita, Allah sempurnakan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan persatuan. Berarti tugas di sini bukan tugas pemerintah kita saja. Kita sendiri sebagai rakyat wajib mengikut. Kemarin meributkan di salah satu daerah, habis terpilih seorang pemimpin malah ribut. Kalau sudah terjadi terpilih, sudah resmi menjadi pemimpin kita, tidak usah ribut. Kalau bukan keinginan kita, udah selesai, ini pemilu selesai, udah sama-sama sekarang kita bersatu. Ini yang menjadi tugas kita sebagai rakyat. Jangan kita membuat semuanya di atas pemerintah kita. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, saya mohon doakan. Indonesia sedang sakit, tapi insya Allah sakitnya itu bukan sakit mati, tapi sakitnya ada di ujung-ujungnya ada kesembuhan. Tapi sembuhnya apa? Doa kita, rasa berduli, rasa syukur dan sabaran kita, menganggap ini sebuah cubaan dan ujian, akan Allah mengganti yang lebih baik. Kalau kita anggap yang sekarang baik, insya Allah akan kasih yang lebih baik. Itulah yang kita selalu harap. Bagi orang mukmin tidak boleh putus asa, karena putus asa kufur. Orang putus asa kufur, keluar dari Islam.
Tapi kita sebagai orang mukmin, bagaimanapun keburukannya, bagaimanapun tersebar kezalimannya, tetap masih kita ingat wal aqibatu lil muttaqin, adalah terakhir adalah bagi orang yang bertakwa. Kemenangan dan beruntungan itu bagi orang yang bertakwa. Itu yang harus kita percaya dan yakini. Kelompok yang kedua, wanita. Ini sebenarnya jamaah sekalian, dan khususan kaum wanita, ini menjadi satu ancaman yang cukup berat. Bapak Ibu, dan khususan kalau kita membicarakan hadis seperti ini, jangan anda punya salah pemahaman, dan tidak boleh kita tunjukkan, oh yang dimaksud itu dia ibu, itu dia yang dimaksud masuk neraka. Bahaya. Jangan. Kita di sini mempelajari ciri-ciri hari kiamat, bukan menghukumkan orang masuk surga atau neraka. Hati-hati. Kalau kita melihat satu gambaran yang memang sesuai yang diceritakan oleh Rasulullah, kita punya kewajiban nasihati. Apalagi kalau itu anak kita, keluarga kita, itu kita punya kewajiban menasihati mereka. Tapi siapa yang dimaksud dari Rasulullah SAW? Mereka yang masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Yang dimaksud jamaah sekalian, kalau mereka masih Islam, ucapkan kalimat syahadat, itu sudah jelas diselamatkan dari kekal. Faham? Jadi di sini ini ancaman, tapi jangan orang faham karena sifat mereka seperti ini jadi tak bakal masuk surga selama-lamanya. Tidak. Selama masih dia mengucapkan kalimat syahadat, karena salah satu kemuliaan kalimat syahadat menjaminkan orang itu tidak kekal di neraka walaupun masuk, tapi masuk dah tahu berapa lama. Bisa setahun, bisa 500 tahun, bisa 1000 tahun. Pokoknya tidak kekal. Istilah tidak kekal selama-lamanya. Tapi yang dimaksud masuk neraka, tidak ada yang tahu berapa lama. Dan Bapak Ibu, satu hari di sisi Allah adalah 1000 hari, 1000 tahun di sisi kita. Satu hari, berarti satu hari di neraka dihitung 1000 tahun. Terus kalau 1000 tahun di neraka, na'udzubillah, na'udzubillah, ini bukan main-main. Siapa mereka yang berpakaian tapi telanjang? Maksudnya apa? Emang ada wanita berpakaian tapi telanjang? Apa tafsiran berpakaian tapi telanjang? Ini penjelasan ulama. Ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang dimaksud wanita berpakaian tapi telanjang. Itu yang termasuk dalam ancaman hadis ini. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan bahwa ada beberapa makna kasiyatun ariyatun. Makna pertama, kalau bahasa Arab kasiyatun ariyatun. Coba, kasiyatun ariyatun. Maksudnya kasiyatun berpakaian, ariyatun telanjang. Ariyat diambil dari kata aurat. Ariyat aurat. Jadi kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Makna yang pertama adalah wanita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mensyukurinya.
Apakah kita sudah menjadi orang pandai bersyukur belum? Alhamdulillah sudah tahu diri. Ini masalahnya kalau tidak tahu diri. Tapi salah satu karunia, kata Rasulullah SAW, atau ada hikmah, bukan hadis, hikmah, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Dirahmati Allah orang-orang yang tahu diri. Tapi masalahnya yang tidak dirahmati Allah yang tidak tahu diri. Menganggap diri ustaz, terkenal, sudah sombong. Berarti dia tidak tahu diri. Karena sudah berkali-kali masuk TV, ya seperti saya lah misalnya. Tapi tidak tahu diri. Nauzubillah.